Hari ini kita bahas data mining naive Bayes. Daftar pustakanya kita masih pakai buku ini. Kemudian capaian pembelajarannya kita memahami naive Bayes. Seperti ini ya. Kemudian naive Bayes itu apa? Yaitu metode statistik untuk klasifikasi metode pembelajaran terbimbing dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan atribut kategorikal dan bernilai terus-menerus. Yang ngusulin namanya Pak Bayes. Kemudian simple naive Bayes merupakan satu metode pengklasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas atau saling bebas, namanya independen. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Catatan, naive Bayes mengacu pada probabilitas bagus untuk dataset yang isinya banyak dan digunakan untuk text mining. Tapi untuk klasifikasi umumnya kurang bagus. Maksudnya seperti ini nih. Datasetnya banyak itu, kalau kemarin kan kita seperti ini. Kita punya ini ya. Ini kan fitur ya, misalkan fitur X1, fitur X2, fitur X3, fitur X4, misalkan, dan seterusnya. Kemudian ini dari record, misalkan record R1, R2, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita kemarin ngomongnya N, di sini kita ngomongnya M. Seperti ini ya, M kali N. Nah, semakin banyak M-nya, M-nya semakin besar, maka lebih bagus nih. Dan biasanya asumsinya kalau datanya teman-teman ini, misalkan seperti ini, misalkan isinya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ini kan berarti namanya sparse ya, sparse dataset, ini bagusnya pakai naive Bayes, seperti ini. Oke, kemudian tahapan dari algoritma naive Bayes adalah, pertama kita harus menghitung jumlah kelasnya dulu. Kelasnya ada berapa nih, misalkan kalau kita punya kelas prediksi penyakit ya, kelas sehat sama kelas sakit misalkan, seperti ini ya. Ini jumlah kelasnya berarti ada berapa? Ada 2, seperti ini. Kemudian menghitung jumlah kasus per kelas. Yang sehat itu kasusnya ada berapa? Berapa record? Seperti ini. Berapa record? Yang sakit juga berapa record? Kemudian kalikan semua variabel kelas. Nanti variabel-variabel ini kita kalikan. Kemudian bandingkan hasil per kelas. Nah ini untuk caranya nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian kelebihan dan kekurangan naive Bayes adalah mudah untuk dibuat. Kemudian hasilnya bagus. Kekurangannya, asumsi independence antara atribut membuat akurasinya berkurang, karena biasanya ada keterkaitan. Maksudnya seperti ini nih, kalau kita ngomong korelasinya, korelasi, kita misalkan ada X1, X2, X3, nah, korelasi antar fitur ini kurang dari 0,8 itu lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti korelasinya itu, kalau kita ngomong, Pak saya mau nyari dosen tuh Pak yang besar, tinggi besar. Nah, kita kan bingung nih mau tanya, siapa nih Pak Mike Mulyono atau Pak Indra atau Pak Purwanto seperti itu. Jadi kalau naive Bayes itu bagusnya untuk fiturnya itu saling independen asumsinya. Ini. Jadi fiturnya udah kepake. Nah, cara untuk dapat ini gimana nih? Misalnya kita punya fitur X1, X2, X3 sampai X100. Nah, kalau kita mau pakai naive Bayes, biasanya untuk cari yang fitur yang bagus ya berarti kita fitur seleksi dulu. Yang fitur ada beberapa fitur yang kita hapusi seperti ini. Nah, untuk fitur seleksi nanti kita akan bahas di materi pas materi fitur seleksi. Kemudian naive Bayes classifier itu prediksi naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes dengan formula umum sebagai berikut. Probability Y diberikan X, gitu kan. Kemudian perkalian gimana? Tinggal dibalik probability X diberikan data Y dikalikan probability Y dibagi probability X. Seperti ini. Maksudnya apa nih? Saya mau mengecek probability Y diberikan data X, terus saya lihat probability X diberikan Y pada waktu yang lalu. Pada waktu lalu. Bisa sejam yang lalu, bisa semenit yang lalu, seperti ini. Nah, PX ini apa? Ini bisa, di sini adalah sekarang. Ini ya, ini adalah sekarang. Detik ini atau nanti seperti ini. Ini ya. Kemudian contohnya misalkan dalam suatu peramalan cuaca untuk memperkirakan terjadinya hujan. Berarti kan belum terjadi ya. Berarti di sini adalah Y-nya adalah hujan. Ada faktor yang mempengaruhi hujan, yaitu mendung. Berarti kan apakah hari ini hujan jika saya lihat mendung seperti itu. Nah, berarti probability gimana? Saya lihat sebelumnya kalau mendung kalau berapa probabilitas mendung kalau datanya hujan seperti ini udah lalu ya, data lampau.
Seperti ini. Dikalikan probability hujan. Probability hujan itu berapa? Kemudian probability mendung berapa? Seperti ini. Nah, misalkan kita mau menambahkan bukti suhu udara dan angin, bentuknya menjadi P hujan, probability hujan diberikan data mendung, suhu, sama angin. Seperti ini. Nah, ini probability-nya ditulis ini kan. Ada mendung, suhu, angin. Seperti ini. Nah, ini P hujannya ini. PY ini ya. PY ini masuk ke sini. Nah, dibagi, ini kan PX kan, PX ini. Nah, PX-nya karena ini di belakang sini berarti P mendung kali P suhu kali P angin. Oke. Konsep dasarnya nggak usah dibaca. Ada klasifikasi kontinu nih misalkan. Klasifikasi kontinu itu apa? Kalau kita ngomong mendung, sakit, ini kan, versi kolor, ini adalah nominal atau kategori. Ini ya. Nah, kalau mau pakai data kontinu, ya kayak kontinu, ya mau tidak mau harus dipakai rumus ini nih. Maksudnya gimana? Cara nulisnya adalah probability X, XI diberikan Y di mana ada YI adalah 1 per ini akar sampai sini, 2 Pi, Pi-nya itu 3,14 kali standar deviasi. Kemudian dikali E, ini kan, pangkat min X min kuadrat dibagi 2 standar deviasi. Jadi nulisnya seperti ini nih. Nah, alur metodenya gimana nih? Apakah datanya bentuknya numerik? Tidak, berarti jumlah dan probabilitas. Kemudian keluarnya tabel probabilitas. Kemudian apakah datanya numerik? Kalau iya, berarti cari min tiap parameternya, cari standar deviasinya, kemudian buat tabelnya, kemudian ini solusinya, dan selesai. Cara nyari min gimana? Ya, sigma I sampai N, penjumlahan dari XI dibagi N. Karena seperti ini ya. Jadi misalkan XI ini kan dari 1 ke N, berarti kan saya nulisnya gini kan, X1, kemudian ditambah, ini kan 1 sudah, berarti kan looping lagi kan, I1 sampai, kemudian ini, misalkan ini N-nya adalah 10 misalkan, maka X1 kemudian masuk, berarti X2, X3, plus sampai X10, berarti N-nya berapa? Dibagi 10, seperti ini. Ini X-nya itu nilai X1 berapa, nilai X2 berapa, nilai X3 berapa, seterusnya nilai X10 berapa. Kemudian kalau nyari standar deviasi, ini adalah seperti ini nih, XI, data X dibagi min, dibagi N-1. Seperti ini. Contoh kasusnya seperti ini nih. Misalkan kita kemarin punya data seperti ini, data pengembalian pajak ya, pengembang pajak. Kemudian misalkan saya mau nyari datanya ini nih. Misalkan ada ini nih, ada orang, oh Pak, mau tanya orang itu kira-kira akan pengembang pajak atau enggak, Pak? Iya kan? Oh, dicek dulu dia refund enggak? Oh, dia enggak refund, Pak. Dia cerai, income-nya 120.000. Nah, kira-kira tuh dia tuh nanti akan lari dari pajak atau dia akan bayar pajak seperti itu. Ini kan evade yes kan berarti lari. Ini tidak lari. Tidak lari ya. Seperti ini, tidak kabur lah istilahnya. Nah, ini kita punya data ini nih. Terus caranya gimana nih? Ya, pertama, cari kelasnya dulu. Satu, cari kelas dulu. Ini. Nah, pertama apa nih? Kita mau nyari P yes, P evade yes, sama P evade no. Jadi, sama kan? Kalau kita buat rumus P evade X, berarti, kok ini kok ya? Sama dengan PX dibagi evade yes, ini kan? Ini X-nya di depan. Kenapa ini punya saya agak bermasalah nih. PX, kemudian evade-nya adalah yes, seperti ini. Ini berarti masuk ke belakang, dibagi P evade yes, dibagi PX. Yang no berarti tinggal yes-nya diganti yes, no-nya diganti no. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita punya P evade. Terus kemudian saya mau nyari nih. Saya mau nyari ini dulu, misalkan kita hapus. Misalkan kita mau nyari P evade ini dulu nih. Kita mau nyari ini. Kita mau nyari ini, caranya gimana nih? Nyari ini ya. Nyari ini. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman nyari probability no dulu. Probability no berapa nih? 7/10. Kemudian P evade no ya. Berarti kan teman-teman nyari ini dulu. Ini yang pertama, cari.
Kemudian cari PX event no, ini yang kedua. Cari ini dulu. Nah, 7/10, kenapa 7? Karena ada 7 no, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang merah ya. Kemudian 10-nya berapa? Karena ada 10 record, seperti ini. Kemudian cari PX event no, nah berarti kan tinggal teman-teman nyari kan, cari PX event no itu berarti tinggal apa, X-nya ini kan, X-nya di depan, berarti P refund no, kan tadi tulisannya kemana nih? Kenapa? Karena kita ada refund no, default sama income 120, ini ya. Jadi kan refund no, default, kemudian event. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masuk ini. Pertama yang event no, teman-teman masukin, diberikan data event no, diberikan data event no, diberikan event no. Kemudian ada, ini bukan default ya, tapi income. Ini 120. Nah, tinggal nulisnya gini nih. Yang satu, ini kan X1, ini X2, ini X3. Jangan lupa, X itu adalah fitur ya. Nah, teman-teman lihat, yang X1 masuk refund, divorce masuk sini, income masuk sini. Nah, lihat pola sesuai soal. Kemudian kalau kita udah tahu nih, sekarang kita nyari P refund no, event no nih. 1, 2, berarti ini masuk ke 3. Atau 21 ya, masuk ke sini nih. P refund no, event no. Dapatnya dari mana? 4/7. Dapatnya dari mana? Kita lihat refund no, event no. Berarti kan refund no, ini kan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang eventnya no. Eventnya mau no mana? Ini ya. 1, 2, terus ini bukan, ini 3, 4. Nah, berarti kan ada 4 ya. 2, 3, 5, 7. Teman-teman lihat, di sini tak tulis, maaf, 4 ya. Refund no, event no. 2, 3, 6, 9, maaf. 2, 3, 6, 9. Di sini ya, teman-teman lihat. 2, 3, 6. Ini nomor 6 ya, nomor 6. Kemudian nomor 9. Recordnya 9, maka tak tulis seperti ini. Nah, 7 ada berapa? Karena ada 7 yang event. Karena ada 7 nih. Yang merah kan warnanya 7 ya. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian yang sekarang kita udah dapat ini nih. Sekarang kita P divorce event no berapa nih? Divorce event no yang dari sini nih. Dari sini. Itu adalah 1/7. Jadi lihat divorce yang event. Divorce yang event itu berapa? 1, ini 2. Cari dulu. Kemudian yang no berapa? 1 tok. Yang ini enggak. Berarti 1/7. Kemudian income, sekarang kita nyari income 120 nih. Event no, dapatnya dari mana? Karena kita mau nyari P income, eventnya 120. Di sini caranya 1/2 akar 2Pi standar deviasi kuadrat dikalikan E pangkat min XI min IJ kuadrat dibagi 2 standar deviasi IJ. Pertama, cari sampel min-nya dulu. Sampel min mana? Sampel min itu ini. Ini tuh namanya sampel min ya. Sampel min. Itu berapa? Carinya apa? Yang eventnya no. Kita butuhnya yang no aja ya. Berarti harusnya yang no, ini ya, 125, 100, 70, 120, 60, 220, 75. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Oke. Teman-teman tinggal lihat, ini ada 7 nih. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7, maka hasilnya adalah 110. Kemudian cari sampel variasinya, teman-teman lihat nih. Jadi, kita tadi kurang, eraser pen. Nah, misalkan, cari, ini min XI dikurangi XI. Ini kan XI itu kan adalah fitur ya. Ini kan adalah fitur. Nah, tinggal berarti 125 masuk sini nih, 125 kurangi min 110 di sini ya. Kemudian 100 masuk sini, 70 masuk sini, 120 masuk sini, 60 masuk sini, kemudian 220 masuk sini, 75 masuk sini. Seperti itu. Kemudian kita tinggal dapat hasilnya, nilainya adalah ya, di sini. Nilainya adalah ini namanya standar deviasi. Ini ya. Kemudian kita udah dapat standar deviasinya, tinggal ini yang Pak ini kuadrat. Ya, ini itu namanya standar deviasi.
Ini ya, standar deviasi itu ini. Nah, berarti teman-teman tinggal 1/2 kali P atau 3,14 dikali 2975, karena kan ini standar deviasinya kan 2975 ya, ini ya. Kemudian dikalikan E pangkat min XI. XI-nya berapa nih? Karena kita butuhnya 120, maka kita tulisnya 120. Min-nya berapa? Min-nya tadi adalah 110. Maka di sini min-nya 110 dibagi 2 kali, nah, standar deviasinya 2975. Hasilnya berapa? 0,0072. Nah, sekarang kita udah dapat semua nih. Kita tinggal masukkan nih. P event no, ini kan Perifan no, event no. Ini 4/7. Dapat dari mana? Dapatnya tadi dari ini. Dapatnya dari sini. 4/7 ini ya. Kemudian 1/7 dapatnya dari mana? 1/7 dapatnya dari sini. Kemudian kali 0,0072. 0,72 ini berarti harusnya 1, 2, 3. Ini kan. Kemudian ini ada 0,0072, berarti hasilnya adalah 0,006. Kemudian ini yang P event no. Ini kan, P event-nya no. Sekarang kita mau nyari P event-nya yang yes. Yang yes, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal cari P yes itu berapa? Yes itu berarti ini, ini kira-kira misalkan yang event yes, misalkan, ya kan? Event yes itu berapa nih? Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Seperti ini ya, ada 3. Kemudian 3 per berapa? Per 10, karena recordnya ada 10. Seperti ini ya. Kemudian kita nyari ini, refundnya PX event yes. Kemudian kita cari P refund yes-nya berapa? Ada 1. Di force event-nya yes berapa? Ada 1/3. Teman-teman bisa cek lagi kembali di sini nanti. Kemudian income-nya, sampelmennya 90, sampel variasinya adalah 25. Ini adalah standar deviasi. Kemudian kita tinggal hitung P income event yes-nya berapa? 1,2 kali 10 pangkat min 9. Kemudian P event yes-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 10. Kalau kita hitung 0,0042 di sini ya, seret seperti ini dibanding dengan 0,00000 sekian, itu kan 133, itu besar mana? Otomatis besar ini ya, karena nolnya kecil, 0 lebih sedikit. Seperti ini. Karena 0 lebih sedikit, maka pasti adalah dia nggak akan lari. Apakah dia akan evade? Ternyata jawabannya adalah no. Maka dia nggak akan lari karena probabilitasnya lebih besar daripada yes, yaitu 0,0042. Oke. Kemudian ada lagi nih, misalkan kita pakai elektronik atau customer database. Di sini ada age, kalau di sini kita udah binning, kurang dari 30, 31 sampai 40, lebih dari 40, seperti ini ya. Kemudian ada income, kita campuran ya, ada umur, ada income, terus student, ada credit rating, sama kelas by komputer. Kalau misalkan saya pengen nyari yang umurnya kurang dari 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair. Hasilnya seperti apa? Nah, ini contohnya misalkan di toko komputer, misalkan di toko komputer ada orang datang, oh boleh di resepsionis ditanyain, Bapak mau lihat-lihat apa, Pak, mau beli komputer? Nggak tahu ya Mbak, saya mau lihat-lihat dulu Kak ya. Oh boleh Pak, boleh isi kuesioner dulu. Nah, dia ngisi nih, umur saya kurang dari 30, income-nya medium, dia student, credit rating fair lah. Nanti kan dimasukin ke sistem nih sama Mbak Kasire, Mbak resepsionisnya maaf. Nah, terus dia ngomong, oh kira-kira tuh nanti orang ini apa? Kalau ternyata dia akan beli, ya udah kita nggak usah persuasif banget. SPG-nya nggak usah dikeluarin yang paling cantik lah, yang biasa aja, dia pasti beli seperti itu. Kalau ternyata dia nggak mau beli, dia cuma lihat-lihat, ya kita keluarkan SPG yang paling cantik atau SPG yang paling ganteng lah, gitu, yang Instagramable seperti itu kan. Nah itu tujuannya seperti itu nih, kalau teman-teman mau kira-kira oh klasifikasinya buat apa nih, seperti contohnya seperti ini ya, ini contohnya kita pakai itu. Kemudian penyelesaiannya kita pakainya, ini kelasnya ada 2 nih, kelasnya apa nih? Kelasnya adalah no sama yes, seperti ini. Berarti ada 2 kelas, maka kita ada break computer yes dengan no. Teman-teman bisa lihat hasilnya ada 9/14 sama 54/11. Kemudian kalau di sini kita kumpulin dulu nih, yang umurnya kurang dari 30 membeli komputer yes, berapa. Kemudian kurang dari 30 beli komputer no, seperti ini. Nah, ada 2 cara nih teman-teman. Teman-teman nyarinya langsung diblokin satu-satu, seperti ini. Ya kan, ini yang yes sama no, ini yes sama no. Kalau saya kan tadi fokusnya ke yes terus stop, ini kan. Saya nyarinya yes semua, terus no semua, seperti itu. Tak selesaikan satu-satu. Kalau ini diselesaikan
bareng-bareng seperti itu. Enak yang mana Pak? Jawabannya adalah terserah. Ya, nanti misalkan soal UTS, teman-teman terserah mau pakai yang mana, mau yang modelnya satu-satu atau modelnya yang dua-dua. Kemudian di sini probability beli yes sama no-nya berapa? Nah, di sini kemudian kita lihat probability-nya 0,04 kali 0,63 adalah 0,028. Sementara di sini adalah 0,007. Lah, karena dia pasti akan beli ya sudah, kita tidak perlu effort tambahan buat ngeluarin SPG seperti itu. Paling ya SPG yang SPG atau office SP boy yang biasa aja yang kita suruh seperti itu. Ya. Kemudian Pak, kalau yang dataset numerik gimana Pak? Ini kan kita juga ada numerik ya, campuran. Ini ada campuran. Tapi kan ini lebih ke binning. Ini modelnya binning. Kalau tadi kita ada angka, ya ada angka nih. Ini ada kategori, ada angka. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga ada angka, angkanya 2 ya, angka 2 seperti ini. Kira-kira apa nih? Nah misalkan outlook-nya rain. Oke, outlook range mana? Outlook range misalkan. Outlook range ini 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Tapi temperaturnya 72, temperatur 72. Ini Pak ya? Ya kemungkinan ini. Kemudian apakah ini tidak mungkin ya? Ini ya mirip lah. Kemudian ini, nah, ini kan. Kemudian humidity-nya 75. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Wah, tidak bisa. Nah, ini tidak bisa berarti kan kita nggak bisa mengira-ira kan? Wah, karena bisa mengira-ira ya udah lemparkan pakai naive Bayes. Jadi ini ada caranya, teman-teman bisa lihat. Ya maaf, ini langsung tak copy, tak potong, nggak sempat saya nggak sempat saya tulis ulang, tapi intinya sama. Nah, nanti teman-teman lihat nih hasilnya. Hasilnya adalah 1,22 kali 10 pangkat min 5. Yang untuk yang yes sama yang no itu adalah 3,02 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 5 berarti kan 0,1234. Ini 122. Kalau 7 berarti 0,123456302. Seperti ini. Lebih banyak mana nih? Lebih banyak nolnya mana? Lebih banyak ini ya, berarti pasti akan main. Seperti ini. Kemudian ada jenis lagi nih. Ada jenis harga tanah misalkan. Misalkan saya ini maklar tanah nih misalkan, atau maklar perumahan misalkan. Kira-kira tuh saya ada orang pada ngomong, Pak saya mau nawarin rumah ke Bapak nih, minta tolong jualin dia. Oh iya boleh, enggak apa-apa Pak. Harga tanahnya berapa nih? Jarak pusat kotanya berapa? Ada angkutan umum enggak sih? Nah, terus saya boleh tanya nih Pak, ada yang beli enggak Pak rumahnya? Oh ada Pak. Oh ada enggak? Ada dan lain-lain kan. Kita udah dapat data komplit nih. Datanya seperti ini. Kemudian ada yang tanya nih, apa ini misalkan? Kalau misalkan kita pengen tahu kira-kira itu kalau kita punya soal, misalkan Pak, misalkan ternyata C1-nya 300, C2-nya 17, sama C3-nya tidak, kira-kira itu dia akan beli apa enggak? Beli, ya, atau tidak, seperti ini ya. Seperti inilah. Caranya gimana nih? Ada cara lagi, ada. Jadi banyak jalan menuju ke simpang 5 ya, jadi nggak cuma ke Roma, banyak jalan menuju ke Roma, tapi juga ada banyak jalan menuju simpang 5. Jadi ada yang di modelnya seperti ini nih, saya langsung nyari pakai Excel. Kalau ini formatnya Excel nih, harusnya ini formatnya Excel. Jadi tak tulis dulu yang C1. C1 ini berapa nih tadi? C1 ini kan ada yang 100, 200, 500, 600. Sambil tak cek yang ya, tidak, ya sama. Ya, seperti ini ya. Yang ya tak kumpulin berapa, yang tidak tak kumpulin berapa, terus kemudian tak cari min-nya. Kalau di Excel namanya average. Ini kalau di standar deviasi, kalau di Excel namanya STDEV. Ya, STDEV. Nanti teman-teman tinggal cari aja di Excel seperti ini, average seperti ini. Kemudian keluar hasilnya ini. Kemudian cari pusat kota, cari aja yang iya sama tidak berapa, cari min-nya, standar deviasinya. Kemudian untuk kejadian dipilih, misalkan atribut angkutan umum ya, C3 ya, angkutan umum. Angkutan umum ini kan ada tidak iya, tidak iya seperti ini kan, teman-teman bisa lihat. Kalau yang angkutan umumnya ada, tapi dipilihnya adalah iya, berarti angkutan umum iya sama iya, sama nih. Angkutan umum ya, berarti berapa? 1, 2, tapi ini ya tidak kan, berarti tidak masuk. Ini juga tidak masuk. Ini ya, berarti kan cuma 1 ya, cuma sini tak 1. Nah, berarti ini jatuhnya 1. Nanti teman-teman silakan di rumah, silakan dibuka sendiri ya. Kemudian, ini gimana nih? 1/5, maka probabilitasnya adalah 1/5. Ini 3/5, maka tak tulis di sini 3/5. Ini 2/5, tak tulis di sini. Ini 4/5, maka tak tulis di sini. Harusnya 1/5 tambah 4/5 kan hasilnya jadinya 1 ya, seperti ini.
Kemudian probabilitas rumah seperti ini, karena ini kan totalnya 10 ya, 10 ya, berarti kan harusnya 5/10, kan 5/10 adalah setengah, ini juga 5/10 adalah nilainya setengah. Oke, kemudian kalau C1-nya 300, C2 17, C3-nya tidak berapa, ya tinggal cari aja yang 300 ya sama 300 tidak, dikalikan ya, keluar, kemudian C12, C2-nya 17 ya, C2 17 tidak, itu berapa, dicari, tes seperti ini. Nah, Pak, kalau belum pakai kalkulator gimana? Teman-teman bisa pakai kalkulator. Kalau saya pakai kalkulator bisnis di Android ya, ini apa? Teman-teman bisa lihat nih, disesuaikan dulu. Kurung 1 dibagi, ini kan kurung tutup sini, ini kurung. Ini kali E, kemudian kurung buka, ini min. Ini sama nih rumusnya. Kalau sudah dipastikan ya, ini C1 300 ya, 300 tidak, C2 17 ya, C2 17 tidak. Dan tinggal cari probabilitasnya. Karena ini nolnya lebih dikit daripada ini, maka pasti adalah, iya, dia pasti akan beli rumah. Seperti ini. Seperti ini ya. Catatan, metode naive Bayes ini memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda. Sehingga nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi suatu kondisi berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode naive itu sendiri.